Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini kita akan bahas beberapa latihan soal persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat untuk materi matematika kelas 9 SMP atau MTS. Nah, untuk lebih lanjutnya, yuk kita mulai saja pembahasan pada video kali ini. Nah, di soal nomor pertama kita baca dulu soalnya bersama-sama. Tentukan penyelesaian dari persamaan-persamaan berikut dengan menggunakan metode pemfaktoran. Jadi kita mulai mengerjakan dari soal yang bagian A dulu, yaitu X pangkat 2 kurang 4X kurang 21 sama dengan 0. Jadi kita tulis kembali dulu soalnya. Ingat kita mau menyelesaikan dari yang bagian A dulu. Di sini X pangkat 2 dikurang 4X kurang 21 sama dengan 0. Ingat, cara untuk menyelesaikannya itu kita tuliskan dulu. Di sini ada angka 1 ya. Kita kalikan ujung dengan ujung. Jadi 1 dikalikan dengan negatif 21. Ingat, ini adalah tanda kali ya. 1 kali negatif 21. Hasilnya adalah negatif 21. Nah, kalau misalkan tipsnya untuk menyelesaikan soal ini, kalau dia negatif, dia tandanya dari akar-akarnya nanti, dari faktor-faktornya nanti, itu tandanya adalah positif negatif, kemudian negatif positif. Ingat baik-baik ya. Maka di sini kita ingat apa saja faktor dari negatif 21. Jadi faktor dari negatif 21 ada beberapa, yaitu antara lain 1 dikali 21. Jadi kalau misalkan sudah dapat satu pasangan seperti ini, jangan lupa dituliskan 2 kali, 1, 2, 1. Nah, kemudian kita cari faktor yang lain. Faktor yang lain adalah 3 dikali dengan 7 ya. 37, 37. Jadi untuk positif negatifnya nanti belakangan aja. Nah, kemudian ada apa lagi nih? Untuk yang dikalikan dapatnya 21. Oh, kayaknya cuma ini aja ya. Maka kita letakkan tanda-tanda yang kita sudah simpan tadi, positif negatif, negatif positif ini ketika dia tandanya adalah negatif. Ingat ya, kalau misalkan nanti tandanya adalah positif, maka tandanya adalah positif positif, negatif negatif. Nah, di sini kita masukkan tanda-tandanya ini. Positif negatif, negatif positif, positif negatif, negatif positif. Nah, kemudian kita jumlahkan angka-angka ini. Kita mau cari yang mana sih? Kita mau cari yang ketika dijumlahkan dapatnya negatif 4. Kita jumlahkan aja. Positif 1 kurang 21, karena lebih besar negatifnya maka hasilnya adalah negatif. Kemudian kurangkan yang besar dengan yang kecil, 21 kurang 1 itu 20, maka hasilnya adalah negatif 20. Gini juga yang untuk yang bagian ini, positif 21 dengan negatif 1 lebih besar positif, maka hasilnya positif. Kemudian 21 kurang 1 hasilnya 20. Nah, gitu juga untuk yang ini, positif 3 dengan negatif 7 lebih besar negatif, maka hasilnya negatif. 7 kurang 3 dapatnya 4. Ini berarti lawannya ya, dapatnya positif 4. Kita cek mana yang kita cari. Yang kita cari yang negatif 4, maka kita pilih angkanya yang ini, positif 3 dan negatif 7. Jadi langkah berikutnya, ingat kita buat 2 kurung seperti ini. 2 kurung sama dengan 0. Karena variabel yang digunakan adalah variabel X, maka kita taruh di sini X, di sini X. Kemudian masukkan deh positif 3, negatif 7. Nah, kemudian di sini kita cari X1 dan X2-nya. Caranya sangat mudah. Di sini kita taruh X1 sama dengan lawannya ini. Lawannya positif apa? Negatif 3 berarti. Atau yang ini X kurang 7. Berarti X2-nya itu adalah lawannya negatif 7. Lawannya negatif 7 adalah positif 7. Berarti kita bisa simpulkan himpunan penyelesaiannya itu adalah negatif 3 yang ini, positif 7, seperti itu. Jadi ini adalah penyelesaian dari soal nomor 1A. Untuk nomor 1B kita selesaikan di slide selanjutnya. Nah, di sini coba kita tulis kembali dulu soal untuk bagian B. Di sini 2P pangkat 2 kurang 23P tambah 11 sama dengan 0. Jadi cara untuk menyelesaikannya kurang lebih sama ya. Ujung dikalikan dengan yang ujung. Berarti di sini 2 dikalikan dengan positif 11, maka hasilnya adalah positif 22. Nah, di sini karena hasilnya itu adalah positif, maka tandanya itu adalah positif positif, negatif negatif. Kemudian kita ingat deh, berapa kali berapa yang hasilnya positif 22. Jadi ada 2. 1 dikali dengan 22. Jadi kalau misalkan dapat satu paket, kita tuliskan kembali paketan yang keduanya. Kemudian di sini kita ingat bahwa 2 dikali 11 juga hasilnya adalah 22. Maka kita tulis 2 kali. Nah, kita masukkan di tandanya tadi ini, positif positif, negatif negatif. Berarti ini positif positif, negatif negatif, positif positif, negatif negatif. Maka kita jumlahkan, kita mau cari yang hasilnya dijumlahkan dapat negatif 23. Nah, ini kalau dia positif tadi tandanya di sini, maka cara untuk menjumlahkannya sangat mudah. Kita tambah saja angkanya, 1 ditambah dengan 22 dapatnya 23, kemudian ambil salah satu tandanya, positif 23. Ini juga sama, berarti negatif ya, berarti negatif 23. Nah, ini juga 2 ditambah 11 dapatnya 13. Ambil tandanya ini, berarti positif. Ini juga berarti negatif 13. Yang mana kita cari? Yang kita cari yang ini negatif 23, berarti kita ambil negatif 11 dan negatif 22.
Nah, seperti tadi kita buat dua kurung seperti ini sama dengan 0. Kemudian kita lihat variabelnya variabel apa? Variabel P ya. Maka di sini kita tulis variabelnya P. Kemudian kita masukkan seperti tadi kurang 1 kurang 22 karena ini ya dari sini. Kemudian kalau ini kasus yang kali ini bagian B, karena di depannya ada angka 2, coba perhatikan ya, di depannya sini ada angka 2, maka kita per 2 di bagian bawahnya ya. Maka di sini kita lihat P kurang seperdua kan tidak bisa disederhanakan ya seperduanya, maka kita cukup tuliskan ulang P kurang seperdua. Tetapi untuk yang sebelah kanan 22 bagi 2 itu bisa, maka kita tuliskan sebagai P kurang 11 sama dengan 0. Kita selesaikan seperti tadi. Untuk yang ini berarti dapatnya P1 sama dengan positif seperdua karena lawannya negatif adalah positif. Atau P2 nya yang ini lawannya negatif 11 berarti adalah positif 11, sehingga kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah 12,11 ya. Semoga kalian paham ya. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Di soal nomor 2 kita baca dulu soalnya bersama-sama. Tentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat berikut ini tanpa menentukan akar-akarnya terlebih dahulu. Jadi yang kita gunakan adalah rumus diskriminan. Jadi sebelum kita kerjakan kita tulis dulu apa sih rumus diskriminan. Jadi rumus diskriminan itu disimbolkan dengan huruf D besar. Rumusnya adalah B pangkat 2 dikurang 4 kali A kali C. Nah, untuk menyelesaikan soal bagian A, di sini ada X pangkat 2 kurang 4X kurang 6. Kita cari dulu nilai A, B, C-nya untuk bagian A ya. Nah, di sini coba kita perhatikan untuk bagian A ini nilai A-nya berapa sih? Coba kalian lihat, A itu adalah koefisien dari variabel X pangkat 2 yang ada di sini ya. Di sini ada angka 1, maka nilai A adalah 1. Kemudian untuk nilai B itu adalah koefisien dari variabel X yang di sini. Negatif 4 ya, berarti ambil dengan tanda negatifnya. Sedangkan C adalah konstanta yang angka saja, tidak ada variabel atau hurufnya. Berarti di sini kita tuliskan negatif 6. Nah, kalau misalkan sudah kita mau hitung nilai D-nya. Nah, di sini nilai D-nya ya, berarti kita masukkan rumusnya D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4 kali A kali C. B pangkat 2 berarti masukkan negatif 4 berpangkat 2 dikurang 4 kali A. A-nya yang mana? A-nya yang ini, 1. Dikalikan dengan C. C-nya berapa? C-nya ini, negatif 6. Nah, berarti negatif 4 pangkat 2 itu artinya negatif 4 dikali negatif 4. Kemudian lihat sini. Kalau kalian perhatikan negatifnya ada 2 ya, negatif kali negatif hasilnya positif, maka di sini tandanya jadi tanda tambah. Kemudian kita hitung aja nanti hasilnya 4 kali 1 kali 6 dapat 24. Untuk yang negatif 4 kali negatif 4 juga sama, negatif kali negatif positif, maka hasilnya adalah positif 16. Berarti tinggal ditulis tambah dengan 24, hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah 40. Nah, kalau misalkan D-nya 40, ini otomatis kesimpulannya adalah D-nya lebih dari 0. Apa yang terjadi ketika sebuah persamaan kuadrat memiliki diskriminan lebih dari 0? Maka memiliki dua akar real. Jadi memiliki dua akar real yang berbeda. Itu adalah kesimpulannya ketika sebuah persamaan kuadrat itu memiliki nilai diskriminan lebih dari 0. Seperti itu. Nah, kemudian kita mau menyelesaikan nih yang bagian B. Jadi kita beri batas dulu. Di bagian B kita cari juga sama nilai A, B, C-nya dulu. Nilai A, B, C. Perhatikan ya, nilai A, B, C-nya. Nilai A-nya 2 jelas. Nilai B-nya itu di sini ada angka 1 ya, karena dia tidak ada angkanya sama sekali. Berarti di sini B-nya negatif 1. Sedangkan C-nya adalah positif 5 yang ini. Kemudian seperti tadi kita masukkan di rumus D sama dengan B pangkat 2 kurang 4 kali A kali C. Kita masukkan B-nya adalah negatif 1, berarti negatif 1 pangkat 2 dikurang 4 dikali 2 kali C. C-nya adalah positif 5. Berarti kita tinggal hitung aja deh, negatif 1 berpangkat 2, artinya negatif 1 kali negatif 1, maka hasilnya adalah positif 1. Kemudian lihat di sini tanda kurangnya cuma 1, berarti tidak usah diganti jadi positif seperti tadi. Maka kita tuliskan sini 4 kali 2, 8 kali 5 adalah 40. Maka di sini kita dapat hasilnya 1 kurang 40 itu adalah negatif 39 karena lebih besar negatifnya. Ini kesimpulannya apa, Kak? Ini kesimpulannya adalah D-nya kurang dari 0 karena dia negatif. Apa kesimpulannya kalau dia memiliki nilai diskriminan lebih kurang dari 0? Jadi kesimpulannya adalah dia memiliki dua akar real, dua akar tidak real ya, dua akar tidak real yang berbeda. Jadi itu saja bedanya dengan yang tadi. Kalau dia D-nya lebih dari 0, dia dua akar real yang berbeda. Tetapi kalau dia D kurang dari 0, dia memiliki dua akar tidak real yang berbeda. Nah, kalau misalkan suatu saat nanti ada
yang D sama dengan 0, ini kesimpulannya dia dua akar yang sama, dua akar real yang sama, gitu ya. Ini perbedaannya. Ingat-ingat ya, kalau misalkan nanti keluar di soal ulangan kalian. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal nomor 3, perhatikan di sini kita mau mencari nilai X1 tambah X2, X1 kali X2, dan X1 pangkat 2 tambah X2 pangkat 2 dari soal 3X pangkat 2 kurang X kurang 4 sama dengan 0. Jadi seperti tadi kita cari nilai A, B, C-nya dulu. Nilai A-nya 3 jelas ya dari sini. Kemudian B-nya itu negatif 1 dari sini. Kemudian C-nya itu adalah negatif 4 dari sini. Kemudian kita ingat bahwa masing-masing X1 tambah X2 ini punya rumus. X1 kali X2 juga punya rumus cepat. Jadi kita mulai dari yang bagian A. X1 tambah X2 rumusnya adalah negatif B per A. Jadi kita tinggal masukkan aja deh rumusnya. Berarti X1 tambah X2 sama dengan min B per A, masukkan nilai B-nya. B-nya itu negatif 1. Berarti ada dua negatifnya nanti ya. Negatif dari rumus, kemudian negatif dari nilai B. Kita bagi dengan A-nya 3. Berarti negatif kali negatif dapatnya positif. Berarti positif 1/3. Karena tidak bisa dibagi, biarkan saja dia seperti itu. Selesai deh yang bagian A. Lanjut yang bagian B. Di sini X1 kali X2. X1 kali X2 itu ada rumusnya. Rumusnya adalah C per A. Masukkan nilai C. Nilai C-nya negatif 4 dibagi A-nya adalah 3. Nah, karena di sini negatifnya cuma 1, berarti selesai. Ini adalah jawabannya karena tidak bisa dibagi juga. Nah, kalau misalkan A, B sudah selesai, kita lanjut di bagian C. Jadi untuk bagian C ini, perhatikan ya. Kalau kita ditanya adalah X1 pangkat 2 tambah X2 pangkat 2, itu rumusnya adalah dalam kurung X1 tambah X2 berpangkat 2 dikurang 2 kali X1 kali X2. Nah, nilai-nilai ini sudah diketahui sebelumnya. Kita tinggal masukkan aja di sini. X1 tambah X2-nya adalah sepertiga. Berarti sepertiga pangkat 2 dikurang 2 dikali X1 kali X2-nya berapa? Ini negatif 4/3. Di sini sepertiga pangkat 2 itu apa artinya? Sepertiga dikalikan dengan sepertiga. Kemudian di sini negatif dikali negatif. Ingat, itu hasilnya adalah positif. Maka di sini kita tuliskan di bawahnya 2 itu ingat ada 1 ya, supaya nanti jadinya pecahan kali pecahan. 2/1 dikali dengan 4/3. Ingat kalau pecahan kali pecahan, atas kali atas, bawah kali bawah, berarti 1/9. Ini juga sama, 2 kali 4 dengan 1 kali 3, karena atas kali atas, bawah kali bawah. Dapat di sini adalah 8/3. Nah, karena di sini dia beda pecahannya, kita samakan dulu. Samakannya gimana, Kak? Samakannya itu pakai KPK-nya atau kita bisa kali silang. Jadi terserah kalian. Kalau mau gampang kali silang aja. Di sini kali silang berarti ini 1 kali 3 kemudian 8 kali 9. Dapatnya 3 tambah 72/27. Dapat deh hasilnya 75/27. Kalau bisa disederhanakan, bisa sederhanakanlah. Berarti coba bagi dengan 3 dapatnya 25/9. Ini jawabannya. Selesai ya? Cukup mudah. Semoga kalian paham. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal nomor 4 kita baca dulu soalnya bersama-sama. Susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya M1 sama dengan 5 dan M2 sama dengan negatif 9. Nah, kalau misalkan kita ingin menyusun sebuah persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah M1 sama dengan 5 dan M2 sama dengan negatif 9, rumusnya itu perhatikan M pangkat 2 dikurang dalam kurung M1 tambah M2 M ditambah dalam kurung M1 kali M2. Tentunya ini tergantung ya. Kalau misalkan diketahui nanti X1 dan X2 berarti X pangkat 2 kurang X1 tambah X2 X tambah X1 kali X2. Begitu juga kalau misalkan huruf lain tinggal disesuaikan. Oke? Kita masukkan deh angka-angkanya. M-nya ini kita tulis kembali, kemudian M1 tambah M2-nya. Coba kita jumlahkan dulu ya. M1 tambah M2 berarti 5 ditambah negatif 9. Lebih besar negatif, berarti hasilnya negatif 4. 4-nya dari mana? 9 kurang 5. Paham ya? Berarti di sini kita tuliskan negatif 4M. Kemudian lanjut. M1 kali M2 berarti 5 dikali dengan negatif 9. Positif dikali negatif apa hasilnya? Benar, negatif ya. 5 kali 9 dapatnya 45. Berarti di sini kita tuliskan negatif 45 sama dengan 0. Nah, di sini ingat M pangkat 2-nya tulis ulang, kemudian negatif kali negatif hasilnya apa? Benar, hasilnya adalah positif 4M. Kemudian positif dikali negatif, hasilnya apa? Hasilnya adalah negatif. Negatif 45 sama dengan 0. Berarti inilah yang ditanya di soal ini. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah M1 sama dengan 5 dan M2 sama dengan negatif 9 adalah M berpangkat 2 ditambah 4M kurang 45 sama dengan 0. Semoga kalian paham lagi ya. Oke, kita lanjut ke soal terakhir di video kali ini. Nah, di soal terakhir ini coba perhatikan,
Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Jika diketahui sebuah fungsi kuadrat f(x) sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 4x tambah 6, nah kita diminta untuk menentukan sumbu simetri nilai optimum dan titik optimumnya. Caranya itu seperti ini. Kita cari dulu nilai A, B, C dari soal ini, dari sebuah fungsi yang diberikan di soal ini. Di sini A-nya adalah 2, B-nya adalah 4, kemudian C-nya adalah 6. Nah, ingat, sumbu simetri dan lain-lain ini punya rumusnya sendiri. Jadi sumbu simetri itu biasanya disimbolkan dengan XP. Rumusnya adalah minus B per 2A. Berarti kita masukkan aja nilai-nilainya. Berarti negatif, B-nya adalah 4. Berarti 4 dikalikan dengan 2 dikali dengan 2. A-nya 2. Kemudian kita kali dulu negatif 4 per 2 kali 2 adalah 4. Maka hasilnya adalah negatif 1 ya. Jelas. Oke, kita lanjut. Ini adalah si sumbu simetrinya. SB itu kepanjangan dari SB itu singkatan dari sumbu simetri. Oke, kita lanjut. Untuk nilai optimum, optimum. Ini biasanya disimbolkan dengan huruf YP. Nah, rumusnya itu adalah negatif D per 4A. Berarti kita cari dulu nilai D-nya supaya lebih gampang. Berarti D itu ingat B pangkat 2 kurang 4 kali A kali C. B-nya berapa? B-nya 4 pangkat 2. Karena B-nya 4, kemudian rumusnya pangkat 2. Kemudian di sini ada 4 kali A-nya berapa? A-nya 2 kali C-nya berapa? C-nya 6. 4 pangkat 2 itu artinya 4 kali 4 dapat 16 kurang 4 kali 2 8, 8 kali 6 48. Maka hasilnya adalah negatif 32. Itu ya. Kemudian kita masukkan deh ke sini. Berarti negatif dalam kurung negatif 32 dibagi dengan 4 kali A-nya 2. Berarti di sini negatif kali negatif dapat positif. Positif 32 dibagi 8 hasilnya adalah positif 4. Dapat deh ini namanya nilai optimum atau YP. Nah, bagaimana kalau titik optimum, Kak? Titik optimum ini adalah penggabungan dari penulisan XP, YP. Jadi tulisannya itu XP, YP. Nanti kita tinggal tuliskan aja bersampingan. Berarti dalam kurung negatif 1 dari nilai XP-nya atau sumbu simetris, sedangkan nilai YP itu adalah nilai optimum yaitu positif 4. Maka titik optimumnya adalah dalam kurung negatif 1,4. Seperti itu. Nah, itu dia tadi latihan soal dari soal persamaan kuadrat dan juga fungsi kuadrat. Semoga bisa membantu kalian dalam pelajaran sekolah setiap harinya untuk mempelajari bab 2 dan juga bab 3 yang ada di kelas 9 matematika tingkat SMP MTS. Semoga membantu kalian. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.